Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara sekalian yang membutuhkan buku khutbah Jumat, silakan kunjungi toko kami di Shopee dengan nama Toko Buku Zizi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan perbuatan kita, yakni dengan kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan semua yang Allah larang. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan umur kita sampai ke bulan ini. Lalu apakah agaknya amal terbaik kita di bulan ini? Maka yang pertama yaitu memperbanyak puasa sunat. Sahabat Nabi Usama bin Zaid radhiyallahu anhu menjumpai Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak dalam satu bulan itu sebagaimana di bulan Sya'ban. Di antara 11 bulan selain Ramadan, aku tak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Apakah alasannya? Maka Nabi menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabi wa Ramadan." Itulah bulan yang banyak dilalaikan orang. Terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang mengagungkan bulan Rajab karena dia salah satu dari 4 bulan yang mulia, bulan haram. Di dalamnya terdapat suatu peristiwa Isra Mi'raj. Orang mengagungkan bulan Ramadan karena merupakan penghulu dari segala bulan. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Tapi di antara 2 bulan mulia itu ada satu bulan yang banyak orang lalai dan menyepelekannya. Maka Nabi SAW mengisi bulan itu dengan penuh ibadah, banyak puasanya, sehingga bulan itu pun menjadi mulia. Alasan kedua, mengapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu amal manusia selama setahun diangkat catatannya kepada Rabb semesta alam. Catatan amal kita selama 1 tahun, mulai dari Ramadan tahun lalu sampai bulan Sya'ban ini, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Turfa'u fihi al-a'mal, amal diangkat pada bulan Sya'ban, kata Nabi. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang, aku suka ketika amalku diperlihatkan kepada Allah, aku sedang puasa, kata Nabi SAW. Maka amalan yang utama di bulan Sya'ban yang dicontohkan oleh baginda Nabi adalah memperbanyak puasa sunat. Kemudian yang kedua, mengganti puasa yang tertinggal, mengqadha puasa. Bagi yang tidak ada hutang puasanya, maka kerjakan puasa sunat. Tapi bagi yang punya hutang puasa belum diganti sampai hari ini, apakah dulu tak puasa itu karena ada uzur, sakit, musafir, atau karena di masa lalu dulu lalai dengan perintah Allah, memang sengaja tak puasa, meninggalkan puasa Ramadan? Maka firman Allah, "Faman kana minkum maridun." Barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau musafir, belum diganti sampai hari ini puasa yang dia tinggalkan itu karena uzur tadi, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib menggantinya di hari yang lain. Maka
Kalau yang sakit dan musafir saja tetap diperintahkan wajib mengganti puasa itu. Apalagi orang yang dulu dengan sadar dan sengaja tidak puasa Ramadan. Maka tak ada tawar-menawar. Sepakat jumhur ulama, semuanya wajib diganti. Akan menjadi hutang seumur hidup yang harus dilunasi. Lalu bagaimana kalau dia mati sebelum puasanya diganti? Apakah hutangnya itu akan lunas begitu saja? Maka kata Nabi, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyam, masih ada hutang puasanya, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Bayangkan, sampai mati pun hutang puasa itu tak bisa lunas begitu saja. Ahli waris belum tentu bisa kita harapkan. Iya kalau mereka mau, iya kalau mereka tahu berapa jumlahnya. Apalagi kalau yang kita tinggalkan itu ahli waris yang tidak beriman dan tidak berilmu, maka kemalangan yang besar bagi orang yang mati membawa hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban ini saat terbaik untuk kita mengqadha puasa-puasa yang tertinggal di masa lalu. Kita ingatkan pula istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Tanyakan apakah masih ada hutang puasanya. Kalau masih ada, maka ganti sekarang di bulan Sya'ban. Karena orang yang melaksanakan puasa dengan niat qadha di bulan Sya'ban, otomatis dia juga akan mendapatkan pahala puasa sunat bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, dalam bulan Sya'ban terdapat satu malam yang punya keutamaan khusus. Dalam bulan ini ada satu malam yang dipilihkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah. Itulah dia malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, hari ke-14, malam ke-15. Nanti lihat kalender di rumah, tandai tanggalnya. Kalau tak salah pas tanggal 7 Maret, hari Selasa, malam Rabu. Hadis Rasulullah disebutkan dalam Musnad Ahmad, yuttali'u Allah azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Apakah Allah tidak memperhatikan makhluknya di malam yang lain? Wa huwa samiul basir. Dia maha mendengar, maha melihat. Semua bumi yang basah, semua bumi yang kering dia tahu. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Lalu apa makna Allah memperhatikan hambanya? Khalqihi fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni seluruh makhluknya. Tidak ada amalan khusus yang disebutkan oleh Nabi. Maka nanti setelah sholat Isya, tidur kita cepat, biar bisa bangun sekitar jam 1. Kita kerjakan sholat-sholat sunat. Mulai dari sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud 8 rakaat, sholat sunat witir 3 rakaat, baca yasin, berzikir, beristighfar, bersolawat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas silap dan salah dan dosa kita di masa lalu. Karena Allah bukakan pintu ampunan bagi hamba-hambanya pada malam itu. Tapi ternyata tidak semua yang mendapatkan ampunan itu. Karena di akhir hadis Nabi menyebutkan illa limusyrikin au musyahin, kecuali orang musyrik, orang-orang yang masih menyekutukan Allah, yang masih meminta kepada setan, yang masih berkawan dengan jin, yang masih minta tolong pada dukun. Dia sholat iya juga, tapi percaya juga sama dukun, percaya kepada jimat-jimat. Maka buang itu semua, bersihkan akidah kita, karena Allah tidak memberikan ampunan kepada orang-orang yang mempersekutukannya. Satu lagi kemudian, musyahin, orang yang masih bermusuhan, orang yang belum berdamai dengan saudaranya, belum berdamai dengan tetangganya, dengan kawan dan keluarganya. Maka mintakan ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas semua dosa-dosa,
Tapi yang terkait dengan sesama manusia tak bisa selesai hanya dengan istighfar dan salat taubat, harus dengan minta maaf. Maka amal selanjutnya di bulan ini yaitu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Sambung lagi silaturahim yang selama ini terputus. Karena Nabi bersabda, la tanzilu rahma ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turun rahmat Allah kepada kaum yang memutus silaturahim. Tak bermakna ruku' dan sujud kita itu kalau kita tak baik dengan tetangga. Tak ada artinya puasa yang banyak itu kalau dengan kawan putus hubungan. Tak ada artinya haji dan umroh berkali-kali kalau sesama saudara tak bertegur sapa. Maka di momen bulan Sya'ban ini, di hari yang mulia hari Jumat, kita merenung sejenak. Ingat-ingat lagi orang-orang yang pernah tersakiti oleh kita, yang pernah terluka hatinya karena lidah kita, yang pernah terzolimi oleh tangan kita, yang pernah susah hidupnya gara-gara kita. Maka jumpai dia, mintakan maafnya, rendahkan hati untuk meminta maaf kepada orang lain. Kesampingkan dulu ego yang merasa diri selalu benar. Bukan aku yang salah, tapi dia yang salah. Singkirkan dulu itu semua. Yang terpenting perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Terhadap orang-orang yang punya salah kepada kita, lapangkan dada untuk memberinya maaf. Sebelum dia minta maaf, lebih dulu kita maafkan. Berat memang, tapi harus kita paksakan hati kita. Harus kita latih untuk bisa ikhlas, tidak baik meminta maaf dan memberikan maaf kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa kita berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, dan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah di malam itu. Dan selalu pula kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita pula bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.